Selamat datang di acara Marcara Marketing Bicara. Oke teman-teman, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya guys. Perkenalkan, nama saya Rafdi Dwi Ardiansyah sebagai host di acara kali ini. Dan kita mengundang salah satu tamu yaitu Bang Tubagus. Tepuk tangan dulu dong. Boleh perkenalan terlebih dahulu Bang? Boleh. Perkenalkan, nama gue Tubagus Abdul Rosyad, panggilan PB dari Prodi Manajemen Angkatan 2021. Manajemen, oke Bang. Hey. Kita kan akan membahas tentang tips and trick ya Bang. Oh iya. Bagi mahasiswa baru yang akan menjalani di dunia perkuliahan Bang. Sebelumnya kan Bang pasti pernah ya kan menjadi maba. Terus pengalaman Bang TP apa ya Bang? Waktu menjadi maba kemarin, terus waktu menjadi maba itu pasti memiliki problem dan cara mengatasinya gimana ya Bang? Oh oke Bang. Jadi pas zaman gue maba, berarti kan gue maba itu tahun 2021, itu zamannya COVID. Oke Bang. Jadi pertama kali gue masuk itu emang udah COVID, masih COVID, jadi tuh kuliah itu masih masih online ya, ya, dari Zoom. Agak garing juga sebenarnya. Nah terus tuh pertama kali kayak kita tuh ospek tuh pertama kali itu bikin, pokoknya tugas-tugasnya tuh maba kan ya, tugas-tugasnya tuh kayak bikin video. Pokoknya dulu tuh sponsornya tuh Frisian Flag itu seru buat video-video. Terus apa lagi ya? Ya banyaknya tugas-tugasnya, bikin paper mock juga, paper mocknya online gitu. Itu seharian ya Bang? Nggak seharian dong. Ya maksudnya kan ospek kan biasanya dari pagi ya Bang sampai sore. Itu ospeknya zoomnya kan dari pagi sampai sore juga Bang? Kayaknya pernah sih sekali itu dari pagi sampai sore tuh pernah, kalau nggak salah ya. Seinget gue tuh pernah. Itu yang pokoknya yang di akhir lah, kayak kalau yang sekarang tuh kayak ekstravagansanya lah gitu. Cara membagi waktu yang efektif Bang bagi buat mahasiswa baru ya Bang, kan masih kepikiran buat bebas mungkin gitu Bang. Cara efektif untuk membagi waktu para maba gimana ya Bang? Mengolah Manajemen waktu. Iya, manajemen waktu Bang. Sebenarnya sih gue semester 1 tuh nggak pernah namanya kayak ngebagi-bagi waktu buat apa. Soalnya kalau masih maba tuh masih ya kita feel free aja sebenarnya, nongkrong sana sini. Pokoknya gue tuh semester 1, semester 2 itu pokoknya gue fokus adalah nyari teman dulu ya. Nyari teman. Soalnya bener-bener ya, gue semester 1, semester 2 tuh online. Nah, terus gue pernah sekali datang ke Solo lah, itu ikut kelas hybrid gitu. Gue masih ingat itu pelajaran matematika bisnis. Nah itu pertama kali gue ketemu teman-teman gue di Solo. Terus kayak kita nongkrong sana sini, itu baru pertama kali. Dan lebih parahnya lagi, gue baru punya teman pas punya teman pertama kali kuliah itu pas gue masih di rumah gue di Bekasi gitu. Jadi cuma satu orang. Jadi Bang TP ini kan salah satu perantau ya Bang? Yoi. Jadi nggak kangen rumah kan Bang? Kalau gue sih enggak sih, gue udah terbiasa hidup jauh dari rumah. Cara mengatasinya gimana ya Bang? Cara terbiasa hidup jauh dari rumah? Sebenarnya sih ini sih cara mengatasinya ikut kegiatan aja sama punya banyak teman aja sih sebenarnya. Intinya kalau kita ada di perantauan tuh kita buat hidup kita tuh enjoy, kita bisa kemana-mana, kita explore sana sini, punya kegiatan banyak, itu insya Allah kagak bakal homesick gitu ya. Itu ya teman-teman, catat ya. Yang pertama itu jika kalian homesick itu kalian harus perbanyak explore ya Bang. Yoi. Dan memperbanyak teman supaya kalian tidak homesick gitu ya. Tapi ada cara lain. Lu punya pacar lu aman. Oke Bang. Habis itu saya mau membahas tentang permasalahan Ini gulali. bukan. Oh, bukan. Salah ini Bang. Salah jurusan. Oh, salah dulu. Itu gimana ya Bang? Orang-orang itu kan mungkin malas melanjutkan perkuliahannya Bang karena tidak sesuai dengan passionnya Bang. Adakah motivasi untuk melanjutkan program tersebut ya Bang? Kalau motivasi sih gue nggak tahu ya ada atau enggak. Tapi itu gue pernah dengar dari
ya dari teman-teman gue juga gitu. Jadi tuh gue juga awalnya tuh mungkin gue mikirnya tuh gue salah Jurusan. Iya, ambil jurusan gitu. Gue dulu tuh pengen banget masuk ke teknik penerbangan gitu. Gue udah daftar sana sini, itu udah ada pernah keterima juga di salah satu kampus swasta yang teknik penerbangan itu. Tapi ada satu lain di belakang, jadi gue nggak jadi ngambil itu. Terus gue kayak gamon. Tapi gue tuh posisinya di situ tuh gue udah masuk ini manajemen MNS gitu. Kayak galauin apakah gue bisa ya, misalnya gue maba lagi nih tahun depan atau bagaimana gitu. Tapi gue ngobrol sama teman gue tuh pernah bilang kayak gini, pokoknya segala ilmu yang lu dapat di kuliah itu ya itu penting semuanya, walaupun lu mikirnya itu mikirnya itu ya lu salah jurusan atau bagaimana atau nyesel lu ngambil jurusan itu, sebenarnya itu pikiran-pikiran yang nggak penting lah gitu. Jadi istilah gini, ilmu itu kalau misalnya kita nggak akuin tuh ilmu itu semakin jauh gitu. Kalau ilmu lu akuin itu akan semakin dekat gitu. Jadi intinya tuh kita mengakui ilmu kita saja. Lu mau ngambil jurusan apa, semua tuh pokoknya ada kebaikannya di dalam lu ngambil satu langkah itu. Gitu. Itu ya teman-teman, jika teman-teman jadi yang salah jurusan, jadi dijalani aja dulu ya bang. Ya sebenarnya jalanin aja, terus lu sama berdamai dengan diri lu sendiri. Dengan diri sendiri. Dan mungkin itu ya buat teman-teman yang salah jurusan. Di sini bang, organisasi itu yang bagus itu yang dimasuki itu internal dulu atau eksternal dulu ya bang, sebagusnya bang? Kalau organisasi, Ya organisasi bang, buat maba. kalau maba sih menurut gue sih mending masuk yang internal dulu aja gitu, kayak hima-hima gitu. Ya sebenarnya tuh kan kita cuma nyari pengalaman doang di maba gitu kan, kayak nyari teman. Istilahnya gue juga dulu pas gue tuh tujuan ikut organisasi di kampus, apalagi di prodi itu, tujuan pertama gue adalah nyari teman sebenarnya gitu, nyari teman. Habis nyari teman barulah lu kayak misalnya udah setahun, dan misalnya jadi kalau di prodi gue tuh ada namanya young member, itu buat staff-staff yang semester 1 magang gitu. Nah baru lu semester 2 nya mungkin lu pindah mau ke BEM atau mau kemana gitu. Mungkin menurut gue semester 3 buat masuk ke eksternal tuh kayak lu ikut volunteer di luar gitu kan, maksudnya eksternal tuh. Nah itu baru mungkin gue semester 3 gitu. Jadi misalnya kalau maba ini langsung masuk eksternal gimana bang? Nggak apa-apa juga sih, tergantung pengalaman, kan orang kan beda-beda ya. Gitu. Kalau mungkin dia dari dulu emang dari zaman SMA-nya dia sering ikut volunteer di luar, itu kan beda lagi ceritanya gitu. Cara bikin teman satu kelas itu solid dari awal sampai akhir gimana ya bang? Ini mau jawaban fact atau jawaban real? Real dong bang. Kalau real, ya. maksudnya berarti gue harus bagus-bagus ini. Ya ada sedikit ya bang. Real, menurut gue ini gue yang bagusnya nih. Oke bang. Kalau menjaga solidaritas dari pertama kali semester 1 sampai lu lulus, Iya bang. ya sebenarnya kita ini aja saling menjaga satu sama lain gitu loh. Ya sesama teman harus saling membantu, harus saling menolong gitu kan. Ketika lu punya masalah, temen lu datang nanyain kenapa gitu kan. Nah itu insya Allah kan lu menjaga solidaritas dari awal sampai lu ntar lulus gitu. Pokoknya emang semua teman di kuliah itu nggak ada yang fake gitu. Teman di kuliah itu adalah baik-baik, suka menolong gitu. Tidak ada tuh yang misalnya lu dikesetin gitu kan. Lu dibully tuh nggak ada di kuliah gitu. Semuanya dirangkul semua karena kita mempunyai tujuan visi misi yang sama untuk sukses di masa depan gitu. Oke bang, kan Bang Hebe kan udah mempunyai pengalaman organisasi yang banyak ya bang. Nggak, gua jarang ikut organisasi. Jujur aja nih bang. Terus sharing-sharing sedikit lah bang, pengalaman Bang Hebe selama ikut organisasi. Apa pengalaman apa? Yang bisa membuat motivasi maba itu bisa ikut organisasi bang. Sebenarnya sih ya. Oh iya, karena pas itu kan kita denger lah ada namanya tuh kayak zaman-zaman kapan nggak tahu ya, bulan-bulan kapan, pokoknya itu pernah dibahas tentang sekarang tuh organisasi itu masih penting atau enggak sih gitu. Penting memang. Kalau menurut gue sih opsional dari situ semua. Lu mau nyari apa di organisasi itu? Kalau misalnya emang lu mau nyari pengalaman doang, ya lu cuma dapet pengalaman doang gitu.
Tapi kalau misalnya lu nyari yang lain pasti dapat juga. Contohnya lu jadi pacar pasti dapat. Nggak bercanda ya. Ya maksudnya tuh kalau emang mau ikut organisasi sebenarnya sih tergantung dia tuh mau cari apa di sana. Dan kebanyakan juga sekarang kenapa pas itu pernah ada statement namanya apakah organisasi itu di kampus sekarang tuh penting atau enggak gitu kan, ada statement itu. Kalau menurut gua organisasi nggak penting itu ketika prokernya itu dari tahun ke tahun tuh sama aja gitu loh, nggak ada inovasi yang berkembang dari proker sebelum-sebelumnya gitu. Menurut gue gitu, dan monoton aja gitu, nggak ada yang bikin namanya organisasi itu asik, unik atau dan lain-lain gitu. Nah, kunci dari organisasi itu kayak misalnya kayak orang tuh bertahan di organisasi tersebut ya, organisasi itu adalah membuat lo nyaman di seperti keluarga gitu, nggak monoton, punya inovasi baru tentang proker-prokernya, nggak sepaneng, nggak misalnya kata rapat dari rapat berpuluh-puluh jam gitu ya. Dulu gue pernah sempat pas itu jadi salah satu bagian di BMFB kan. Itu bagian kayak gue dulu wakil menteri di situ. Nah itu gue tekenin ke anak-anak gue tuh kalau misalnya ramen atau rapat itu gue nggak pernah lebih dari sejam buat ngomongin proker gitu. Minimal banget tuh ya 45 menit gue cuma mau nanyain proker, pengembangan proker lu bagaimana, lu pegang apa dari segala macam pun, pokoknya kendala-kendala di dalam organisasi gitu. Nah terus selebihnya ya udah kita kayak nongkrong biasa gitu. Nah itu mungkin ada salah satu trik gimana kayak membuat suatu organisasi itu asik gitu. Kita nggak mikirin tentang proker-proker aja atau masalah-masalah gimana kendala gitu enggak, tapi kita juga mau ngomongin yang lain gitu. Kayak nongkrong aja, bukan kita dibawa konter lama gini-gini gitu kan enggak. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya organisasi ya teman-teman, bisa memperbanyak teman, mempertambah relasi ya Pak. Terus jika tujuan kalian apa di organisasi itu pasti tercapai ya Pak? Ya kalau misalnya benar. Tapi kan tujuan sebenarnya dia masuk organisasi itu apa kan? Kan tercapai ya Pak? Tapi sih kayaknya biasanya orang-orang kalau masuk organisasi yang pertama kayak saya mau nambah pengalaman, ntar pas di tengah-tengahnya maaf tadi, ntar di tengah-tengahnya yang lojo gitu, males gitu. Nah itu kan kayak orang-orang yang pemalas misalnya Pak, dia ikut organisasi Bang, tapi dia tuh tidak menjalankan prokernya gimana tuh Bang? Dia menghilang, terus cara memotivasinya gimana Bang? Buang ke laut. Sebenarnya yang kayak gitu sih, kalau gue dengar atau ngobrol-ngobrol sama orang-orang kayak gitu, sebenarnya tuh dia tuh terlalu membedakan antara misalkan kan di suatu organisasi kan pasti ada namanya leader kan. Iya. Nah mereka tuh terkadang tuh membanding-bandingkan ketua yang yang mimpi itu siapa gitu loh. Si ini gini-gini orangnya nggak jelas. Si ini gini-gini ya enakan sama lu mah kan asik orang gini-gini gitu. Banyak yang membandingkan kayak gitu. Itu sebenarnya juga salah sebenarnya. Itu emang sebenarnya sih tergantung ke diri masing-masing. Gimana orang tuh bisa ngeris orang tuh bagaimana. Orang yang kan di dalam suatu organisasi itu kan banyak orang-orang kan. Iya Pak. Nah, ya itu gimana si leadernya ini tuh nge-reach ya bawahan tuh bagaimana gitu. Ada misalnya tuh tipikal seorang ya ketua atau bagaimana tuh yang dia tuh seenaknya aja, egonya sendiri yang dipakai gitu. Tapi dia nggak memikirkan staff-staffnya itu bagaimana. Ada juga kayak gitu. Tapi ya lebih baik ya itu tergantung masing-masing juga sih. Kita nggak bisa lu tuh harusnya kayak gini, lu jangan kayak gini kan kita nggak bisa ngatur. Emang kita Tuhan. Iya. Kan ketua itu kan kadang ya Bang, ada yang cuma nyuruh ketua Bang. Itu tidak menjalani tanggung jawabnya Bang. Jadi dia hanya menanggungkan staffnya aja. Terus menurut materi gimana Bang orang gitu? Ini lu nyindir atau nyindir gua? Bukan. Kalau nyuruh-nyuruh doang, sebenarnya emang tugasnya ketua adalah kita menaungi bawahannya gitu. Tapi ya gimana cara ketua dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi itu gimana cara dia
ya gimana dia nge-reach bawahannya gitu. Kan ada juga, kan tadi lu bilang ada yang ngetrol gitu. Tapi kalau ini pengalaman gue sendiri ya, kalau gue sebagai, kalau misalnya gue dijadiin suatu ketua atau tanggung jawab di suatu proker, itu pasti gue akan mirror itu. Jadi gini, contohnya itu kayak misalnya gue nyuruh bawahan gue tuh atau staff gue nih, lu kerjain ini bla 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 gitu. Tapi gue mulai duluan gitu loh. Jadi gue misalnya nih, contoh kecilnya adalah, ini kan misalnya habis acara nih, kan itu kan berantakan. Nah itu ya gue cuma kayak minta tolong ke staff gue kayak, tolong ambilin sampah gitu. Nah itu gue udah ngomong sekali, nah itu gue ngelakuin sendiri, gue ngambilin sampah biar tuh staff-staff itu ngikutin kepalanya gitu loh, ikutin ya yang disuruh gitu. Buat orang tuh gak enakan aja sebenarnya gitu. Ini permasalahan organisasi mungkin ya Bang. Kadang kan seperti yang Montebe katakan tadi, prokernya hanya itu tok terus dari tahun ke tahun. Terus misalnya ketuanya ini masih melanjutkan itu terus, gimana tuh Bang? Oke, masih kan Bang. Jadi dia tuh tidak mau mengembangkan inovasi baru Bang. Terus komentar Bang Tete gimana tuh Bang? Ya nggak tahu sih, gue bisa komentar gitu. Itu kembali ke diri masing-masing gitu loh. Tapi ya setidaknya sih, kalau gue sih Pak, kalau gue pengalaman dulu, gue tuh pasti pertama gue ngobrol sama teman-teman gue. Kayak apa sih yang kurang, misalnya di ya seangkatan aja gitu, apa sih yang kurang dari misalnya BEM tahun kemarin tuh bagaimana. Nah, terus teman gue lah misalnya di kampus mana gitu, gue ngobrol juga, proker lu apa aja biar gue bisa jadi ada inovasi buat BEM gue ke depannya gitu. Jadi gitu aja sebenarnya kalau misalnya komentar dan itu tuh kembali diri masing-masing sih. Gimana? Soalnya kan sifat orang-orang itu kan pasti berbeda ya Bang. Yoi, bener banget. Ya, jadi kadang ada yang keras kepala Bang, masih melanjutin proker ini terus, nggak mau mengembangkan inovasi baru gitu. Tapi maksud gue tuh mempertahankan suatu proker, kalau misalnya proker itu bagus sih nggak apa-apa. Itu ya banyak juga sebenarnya. Contohnya kalau misalnya dulu di di prodi gue, di fakultas gue itu ada namanya proker dari tahun ke tahun tuh ada namanya LKMMD gitu, pelatihan kaderisasi bla gitu. Itu dipertahankan setiap tahun ya. Itu ya tujuannya ya membentuk leadership aja sebenarnya. Itu kan penting bagi mahasiswa juga ya Bang, untuk membentuk leader. Soalnya untuk leader kan? Oh iya benar. Ya sikap kelideran gitu maksudnya Bang. Saya kan sikap leader tuh pasti berguna untuk masa depan ya Bang. Iya benar. Apalagi ntar kalau mau bangun bisnis gitu ya Bang. Ini sekarang Bang Bebe ada bisnis atau gimana Bang? Ada, bisnis gue jualan. Ya ada ya Bang. Ya, kalau permasalahan ini Bang, ini maba nih kan pasti malu banget ya Bang. Dia tuh buat nyapa cutting paling ya nggak mau gitu Bang. Terus menghadapi rasa sikap malu gitu gimana Bang? Untuk mencari hubungan dengan cutting gitu Bang, biar ke gitu. Ya gini. Iya Bang. Kalau menurut gue sih nyapa aja sebenarnya, tapi jangan so asik gitu. Misalnya gimana ya ceritanya ya, ngomongnya so asik sih nggak apa-apa, tapi tuh tahu batasan wajarnya gitu. Soalnya gini bro, lo kalau ini kayak ini berlaku di mana gue nggak tahu ya, tapi penglihatan gue di fakultas gue tuh ketika lo dari maba nih, lo udah blunder aja, lo udah so asik, lo udah nggak jelas, lo udah kayak ya begitulah, udah problematik. Itu tuh efeknya tuh bukan di saat lo maba doang, tapi tuh sampai lo lulus tuh masih ke bawah. Bawa sama gitu. Bukan diasingkan. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau mau so asik itu ada batasnya teman-teman. Ada wajarnya aja. Ada wajarnya ya. Pokoknya mana kamera di mana? Nah, ini. Pokoknya buat maba jangan so asik lah. Sumpah lu kasihan kalau misalnya lu baru pertama kali masuk terus lu kena masalah. Wah, udah lu habis sampai
keberlanjutan aman ya bang. sampai tamat tuh nggak bakal ketolong udah gitu. Soalnya di pengalaman gue tuh ada temen gue yang kayak gitu. Sampai sekarang tuh masih dikucilkan ya bang. iya, sumpah. Terus dia tuh nggak ada pengen cara membalikin harga diri gitu nggak kata bang? Gini nih, gue kasih tahu nih. Dia cuman perkara adalah itu tuh dia cuman pas itu nanya di grup angkatan gue, itu masih maba-maba ya, masih pertama kali mau offline gitu, dia kayak ngepap celananya, terus dia nanya kayak gini, gue boleh pakai celana ini ke kampus? Dia ngepap gitu kan aneh kan? Ya aneh lah bang. Itu udah klik, wah nggak jelas, pokoknya sampai sekarang tuh dia masih diingat satu angkatan. Ya soalnya kan kalau gitu kan ada batasnya ya bang. Iya. Apalagi itu di grup angkatan atau kelas ya bang? Angkatan. Kalau di grup kelas masih menurut gue juga di grup kelas juga nggak etis sih. Itu di grup angkatan lu ngepak ini sekali lihat ini kagak kali set semuanya nggak sekali lihat ya bang. Terus ada juga pengalaman juga nggak tahu yang masih maba-maba gitu. Jadi itu pertama kali kita masuk kelas offline hybrid gitu, dia ke kelas pakai arm. Ngapain coba bang? Nggak tahu mau KKN atau gimana. Ini buat maba apa aja ya bang yang perlu disiapkan untuk akan memasuki dunia perkampusan bang? Apa saja yang seperti mental gitu bang? Pertama adalah duit. Oke, itu konsentrasi. Oke. Terus apa lagi ya? Maba yang ngebutin ya pertama sih mental sih sebenarnya mental. Tapi emang kalau misalkan banyak lah orang problem tuh dia baru pertama kali rantau, ya baru pertama kali rantau. Terus ya homesick itu wajar sekali. Tapi ntar lu ketika lu punya teman yang menurut lu itu emang bukan asik juga, tapi sebagai pelindung lu ntar atau apa ya, pokoknya temen dekat banget, susah, duka, senang, sedih ada sama lu, ntar lu berasa nggak bakal homesick gitu. Tapi beda kalau misalnya lu udah semester akhir tuh udah beda lagi, nggak ada beda lagi. Ya at least lu punya teman dari semester 1 sampai semester 4 lah. Semester 5 lah akhir. Ntar kalau udah semester tua tuh kerasa mana teman yang asli sama teman yang bukan. Jadi itu teman-teman, kita sebagai teman itu harus saling tolong-menolong agar solidaritas kita terjaga dari awal sampai akhir ya bang. Iya, pokoknya ya kuatin buat maba-maba sih, siapin mental aja. Terus oh iya, sama ini menghargai kultur budaya. Kultur budaya adalah orang misalnya gue bukan bawa ras ya gitu. Misalnya orang tuh yang orang Jakarta ke Jawa gitu. Terus dia kayak masih culture-nya tuh masih Jakarta banget lah gitu, nggak mau bedakan. Itu kan sebenarnya kan nggak etis juga. Lu pendatang di sini harusnya lu hormatin kan gitu. Terus sebagai pendatang itu kan harus hormat ya, respect bro. Ya. Gitu. Ya sama aja sih, harus yang menghormati lah satu sama lain, tidak ada rasis di antara kita. Misalnya bang, ini maba udah kelewatan mengenai ras suku tadi itu bang, dia masih membawa asal tempat tadi bang, dia kan dari Jakarta bang ngomongnya, dibawa kebiasaan ke Jakarta ini ke Jawa, terus apa gimana? Kalau menurut gue dia lama kelamaan pasti akan kena batunya sih, gitu. Kalau lu nggak menghargai seseorang ya gini aja, ada pepatah Arab yang bilang gini, ihtaram satu tarom. Itu tuh barang siapa kalau misalnya lo mau dihormati, lo harus hormatin orang lain lagi gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalnya masih pride kayak gitu lah, ya kita menurut gue lah. Menurut gue ya gitu lah, punya gitu. Kalau misalnya masih ego lo kayak gitu ya lo lama-lama kan kekental gitu. Ya, kan dikucilkan juga ya bang. Sekarang dikucilkan juga. Jadi itu ya teman-teman yang perlu disiapkan untuk menjadi maba perantauan ya teman-teman. Yang disiapkan untuk mental, terus duit, temen motor tuh paling penting. Bukan motor ini sih, kita kendaraan. Kalau gue mikir sih, gue rumah gue Bekasi itu di sini tuh kan nggak ada motor tuh kayaknya nyiksa bener, sumpah. Nggak bisa kemana-mana. Ya ntar kan kalau ngumpul-ngumpul gimana ya? Malah kita ada tugas ngomong gimana, ngopi gitu. Iyalah, gitu. Ini buat maba nih bang yang masih rada-rada
bingung ntar bang memilih jurusan gimana tuh bang? Gimana tuh bang? Yang si rada-rada bingung bang milih jurusan. Milih jurusan. Ini kan sebelum terlambat ya teman-teman. Sebenarnya sih pasti lu pengen lah. Soalnya gini bang, bang. Kenapa? Karena ini kan masih SMA ya bang. Dia tuh karena masuk ke dunia perkampusan, perkuliahan. Jadi dia tuh masih mengikuti temannya bang. Jadi dia, gua mau masuk manajemen lah, yaudah gua ngikut lu gitu. Jadi gitu gimana bang? Pendapat? Ya pendapat gue sih itu kembali kepada diri sendiri sih. Jadi masing-masing lah ya. Ya ketika lu udah punya pendirian ketika itu ya pasti lu ikut pendirian lu. Tapi lu kalau misalnya masih dibawa orang ya ikut kita juga dibawa orang juga gitu. Sebenarnya saran tuh gak ada. Yang penting lu cuman kayak lu tahu diri lu tuh mempunyai apa, punya apa, baiknya di mana. Kalau misalnya lu udah mengenal diri lu pasti akan ikutin apa yang lu mau gitu. Pokoknya kenal diri lu sendiri dulu gitu. Gue sukanya apa, gue maunya apa, itu yang paling penting sebenarnya. Ntar lu tahu lu diarahinnya kemana. Terus tanya juga tuh orang tua, aku tuh cocoknya gimana ya, dengan lu ceritain apa. Misalnya tuh kayak kebiasaan lu apa, lu punya apa, lu bagaimana orangnya, itu kan ntar diarahin. Jadi itu ya teman-teman, sebelum terlanjur ya teman-teman yang salah jurusan, jadi alangkah baiknya kita mencari tahu diri kita sebagai apa dulu ya bang. Ya kita bagusnya di bagian apa, terus baru kita sambungkan ke jurusan kita. Begitu. Oke ya bang. Ini mungkin ada pesan-pesan nggak bang buat para maba besok? Atau ini kan sebentar lagi mau penerimaan ya bang. Jadi ada pesan-pesan Kan udah yang diterima dulu. Tinggal mandiri kan? Ya iya bang, tinggal mandiri doang ya bang. Pesan-pesannya adalah jalanin dan semangat. Jalanin dan semangat. Iya. Berdoa bang. Oh iya. Pray hard, work hard, eat hard. Nah itu. Oke. Dan pesan-pesan buat penonton ada juga nggak bang? Pesan-pesannya Penonton yang di luar sana ya bang. Pesan-pesannya adalah sholat. Ya, yang namanya sekarang beribadah. Jangan lupa makan, karena makan itu penting. Oke. Mungkin cukup aja sampai di sini ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih buat Bang TB udah datang pada acara kita hari ini ya Bang. Terima kasih banyak Bang. Ini kalau besok datang nanti mana Bang? Ya nggak apa-apa. Nih bang, apa santai aja bang. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton di acara kami kali ini. See you di next video. Dadah.